Hai, Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kali ini jumpa lagi dalam acara Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Kali ini kembali bersama dengan saya, Fandi. Saya akan menjadi host kembali untuk episode kali ini, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sudah kita bahas di episode kemarin. Jadi, di episode yang lalu kan kita sudah kehadiran Ibu Weling nih, yang cukup bercerita panjang lebar mengenai PSE itu apa, kegiatannya apa aja tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu dari kegiatan yang sering diadakan oleh si seksi PSE dari Bu Weling ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Warung Raharjo. Jadi kita pasti penasaran kan, Warung Raharjo sendiri itu apa? Kenapa ada nama embel-embel nama Raharjo di belakangnya? Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini, episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber bintang tamu sih katanya. Si penguasa lapak Warung Raharjo. Siapa lagi kalau bukan Bu Bana. Ya, selamat datang Bu. Selamat datang. Halo. Nama saya Maria Elizabeth Bana. Saya sebagai koordinator Warung Raharjo. Oke. Kita sudah kedatangan langsung koordinator dari Warung Raharjo yang terkenal itu. Yuk kita mulai ya. Jadi, apa sih Bu Warung Raharjo itu sendiri sih? Warung Raharjo itu kita ambil dari nama Raharjo itu sejahtera. Oke. Ya, tujuan utama mendirikan Warung Raharjo itu pertama kali untuk supaya Bapak Becak itu rajin menabung. Ya, kita menyalurkan itu supaya Bapak Becak rajin menabung. Terus ada selingan ya ini mengenai makan nasi murah. Oh, seru sekali ya. Justru bukan di warungnya, tapi malah tujuan utamanya concernnya di menabungnya. Saya baru tahu ini. Gimana? Makanya menabungnya setiap mereka mau makan? Ya, setiap Rabu dan Jumat. Oke. Ya, itu ada warung nasi murah. Oke. Seharga 5.000. Oke. Dengan harga 5.000 itu 2.500 ditabungkan, 2.500 masuk yang bagian pengelola. Setiap minggu datang sekali atau dua kali itu boleh? 2 kali, Rabu dan Jumat. Boleh. Kalau datang Rabu masih boleh datang Jumat. Ya. Luar biasa sekali ya kasih karunia Tuhan untuk kita. Jadi setiap mereka transaksi 5.000, separuh untuk bayar makannya, mengganti uang makan, yang separuh ternyata untuk ditabungkan. Iya, betul. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya setiap orang itu sudah ada catatannya sendiri-sendiri ya, Bu ada ya. Untuk anggotanya itu sudah tercatat semua. Wah, ini beda banget loh. Semakin sering makan, semakin besar tabungan lo. Lalu bagaimana untuk orang-orang ini, bapak-bapak becak dan lain-lain itu berpartisipasi itu bagaimana, Bu? Sekitar Kristus Raja, ya, tukang becak sekitar gereja dan asongan. Ya, yang di sekitar gereja itu kita melayani semuanya itu. Pertama itu tukang becak itu ada 300 becak. Tapi sekarang ini jadi 100 karena ada yang pulang ke kampung, ada yang sudah tua meninggal, dan ada sekarang ini kan sudah banyak ojek toh ya, itu ganti ojek online itu ya. Oh, tapi meskipun dengan penurunan jumlah ini Warung Raharjo masih operasional ya? Operasional ya. Oh, 100 ya kurang lebih setiap Rabu dan Jumat datangnya itu. Nah, lalu petugasnya bagaimana, Bu? Petugasnya itu dari wilayah-wilayah bergantian. Oh, sudah dibuatkan jadwal khusus. Ya, setiap 1 minggu sekali bergantian. Sama organisasi-organisasi. Oh, Orka juga dapat kesempatan. Orka yang dapat kesempatan itu Legio Maria. WK. Kitab Suci. Oh, KKS. Ya, terus ya itu aja, 4 itu aja. Oh, oke. Ya, saya tidak mendengar OMK nih, kemana nih teman-teman OMK? Susah ya Bu ya, mungkin karena jam operasionalnya pagi ya, mungkin kan masih pelajar atau masuk akal. Tapi teman tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang muda di luar sana, teman-teman OMK untuk bisa terlibat, boleh kan? Boleh ya. Mereka mungkin bisa berpartisipasi melalui wilayahnya masing-masing. Bisa seperti itu. Banyak jalan menuju surga, teman-teman. Oke. Nah, lalu pendanaannya bagaimana, Bu? Pendanaannya itu kita dapat subsidi dari paroki sebesar 500.000. 500.000 itu dan beras 10 kilo ya, dan beras 10 kilo. Untuk sekali sajian. Sajian berarti 500.000 dan 10 kilo beras gitu ya. Tergantung dari masing-masing wilayah ya. 100 porsi makanan setiap harinya. Rabu dan Jumat. Rabu satu wilayah, Jumat satu wilayah gitu. Iya, satu wilayah. 1 minggu itu satu wilayah. 1 minggu tugas dari satu wilayah.
Mengerikan sekali kalau misal ternyata Bapak Ibu barusan tahu kalau ada warung Raharjo ini. Semua sebenarnya bisa ya Bu ya, bisa, tergantung bisa. kebijakan dari wilayah masing-masing untuk mengatur umat yang bertugas Iya, siapa betul. saja. Oh oke. Semua bisa terlibat. Oke, Bu. Nah, tapi kan kita sekarang sedang dalam masa pandemi nih, Bu. Corona ini kan, maksudnya kita aja sudah social distancing gini, jaga jarak. Nah, bagaimana caranya kita untuk tetap bisa berpartisipasi nih? Mungkin teman-teman yang di luar sana pada bingung nih. Yang nonton kan rata-rata teman-teman yang milenial, yang muda-muda. Oh, mungkin mama, papa, atau mungkin aku bisa terlibat berpartisipasi. Gimana ya caranya, Bu? Itu, kemarin itu mulai bulan April itu kita sudah menjalankan COVID, baksos COVID mengenai 1.100 nasi bungkus. Oh, yang programnya program PSE itu ya? Oh, gas COVID itu. Iya, itu 100 bungkus itu kita tiap hari. Tiap hari mulai bulan April itu kita tiap hari ya di depan gereja itu. Oh, yang di depan paroki itu. Oh, ya itu realisasi dari program termasuk warung Raharjo di sekitar paroki sini, terus sama ojek online yang lewat itu kita berpartisipasi itu. Bu, tapi lalu untuk jam bukanya jam berapa ya kalau warung Raharjo? Jam 8 sampai jam 11. Oh, ya itu mungkin ya susah untuk yang muda-muda ya. Jam 8 sampai jam 11. Oke. Nah, kalau jam 8 pagi gitu, saya nih Bu sebagai umat awam ya, saya kebetulan lewat gereja nih, mau berangkat kerja. Saya lapar Bu maksudnya. Saya apakah boleh maksudnya? Boleh, tapi menunggu sampai jam 10. Kita kan spesial untuk tukang becak dan asongan yang sekitar gereja yang sudah terdaftar di warung Raharjo. Nah, kalau sudah jam 10 makanan masih ada, ya silakan untuk beli, tapi dengan harga 6.000. Oh, harganya spesial juga ya Bu ya. 6.000 dan kita harus menunggu sampai jam 10. Kalau saya mau berangkat kerja jelas telat ya Bu ya. Oke. Lalu soal menu Bu ya. Kira-kira menu ini apakah diatur? Misal nih, minggu pertama Bu Bana bikin ketentuan harus daging. Minggu kedua harus sayur. Apakah ada ketentuan seperti itu Bu? Menu sudah kami buat sendiri ya. Hari pertama apa? Sepertinya sayur asem, terus kedua soto, ketiga lodeh, keempat rawon, bakso. Yang spesial itu tukang becak itu sukanya bakso spesial itu. Iya, tapi kita sudah dapat menu sekitar 10 menu. Oh, itu apakah di-sharingkan di awal bulan gitu ya? Jadi semua bisa mempersiapkan kita melaporkan ke wilayah-wilayah itu 1 bulan sebelumnya, sehingga dia sudah siap-siap untuk 4 wilayah. Setiap 4 wilayah kita langsung melaporkan ke Pertikan Kasih gitu ya. Atau nanti seminggu sebelumnya saya telepon ke wilayahnya untuk mengingatkan. Oh iya, nah kalau misal ternyata dari wilayah itu punya kreativitas tersendiri Bu, mau nyumbang, oh ini ternyata ketentuannya cuma misal nih ya Bu ya, sayur asem, tapi ternyata ada donatur lebih, mau nyumbang steak mungkin. Oh ya bagus itu. Oh ya puji Tuhan. Kami silakan. Harganya 2.500 juga ya, juga 2.500. Ini ya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memang mungkin mau ya, atau hobi masak dan mau nyumbang. Nah ini lagi-lagi satu kesempatan kita untuk bisa berbagi dengan sesama. Banyak loh ternyata, kalau kemarin ceritanya merajut bisa jadi pahala, ini ternyata memasak juga bisa jadi pahala. Betul ya? Betul. Bu Bana ya. Bu, sorry tadi kan Ibu sempat bilang kalau arti nama Raharjo itu sendiri adalah sejahtera. Nah, siapa sih yang ngasih nama warung Raharjo ini? Mungkin Ibu bisa sambil cerita sedikit nih, dulu awal mulanya terbentuknya bagaimana? Siapa yang mencetuskan? Terbentuknya itu waktu itu Kepala Paroki masih Romo Basuki. Didirikan tanggal 4 Februari tahun 2009. Oh, 11 tahun ya berarti. Kenapa kok dinamakan Warung Raharjo? Raharjo itu artinya kan sejahtera. Jadi kita ingin menyejahterakan para tukang becak dan asongan yang tinggal yang di sekitar gereja paroki. Itu kan waktu tahun-tahun 2009 itu kan banyak sekali tukang becak. Belum ada ojek online. Itu pandangannya Romo Basuki itu bagaimana cara menyejahterakan orang-orang ini dengan cara rajin menabung. Lah, bagaimana menabungnya di mana? Yaitu kita dirikan warung Raharjo sambil memberi masakan murah itu. Oke. Jadi kita cukup tahu kalau misal warung Raharjo ini ternyata sudah cukup lama berdiri, sekitar 10 tahun lebih ya. Jadi ya semoga kita semakin
karena kita sudah tahu nih Warung Raharjo ini apa, yuk mari kita mulai mencari tahu dan berusaha untuk terlibat di dalamnya. Semoga ya ke depan ya Bu ya, banyak anak-anak muda yang mau terlibat berpartisipasi, khususnya yang suka masak nih. Ya, sekian untuk acara Ngobrol KR kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Bana yang sudah meluangkan waktunya sebagai perwakilan dari PSE Subseksi Warung Raharjo untuk berbagi kisah inspiratifnya ke kita semua. Sekarang jadi kita lagi-lagi kita dapat informasi tambahan, oh ternyata paroki kita kegiatannya lumayan banyak ya. Ya, mengerikan sekali kalau kita memang belum aktif apa-apa di paroki kita sampai hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di Ngobrol KR episode selanjutnya. Ya, saya tidak akan mengumbar janji karena pasti teman-teman Komsos KR sudah menyiapkan tema-tema yang lebih hot di setiap episodenya. Oke, jadi jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel kami, tonton terus Ngobrol KR, kita akan hadir dengan tema-tema yang lebih seru ke depannya. Sampai jumpa, stay safe, di rumah saja, Tuhan memberkati.